Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu ini teman-teman. Tapi tamunya sering kesini sudah. Tamunya Kang Sam dari Tari Sufi Bandungan. Nah ini Kang Sam, ini Kang Fuad, ini istrinya Kang Sam, ini istrinya Kang Fuad, dan itu adik Kang Fuad, adik IP ya? Adik kandung. Oh kandung. Nah ini Tari Sufi dari wilayah jenengan Budi Kang Fuad? Pakis ini anaknya ini yang mau sunat ya? Ya, nah, kalau ini Tari Sufi Bandungan, anaknya Kang Sam ini. Teman-teman, baru pertama kali ini saya syuting untuk kaitan Tari Sufi yang datang ke Rumah Cinta Kang Sam. Biasanya kan kalau moro nonggone bocah, aku syuting nang kono. Lagi ono bentuk lain Kang Sam. Jadi nek ono Tari Sufi datang ke Rumah Cinta, syuting sih. Kebahagiaan bagi saya teman-teman, karena kalau saya ke Magelang itu transit saya di Kang Sam ini, dan di sana banyak Tari Sufinya. Piro Nduk? 10-an lebih ya, dan bagus-bagus. Tadi malam juga menemani saya Kang Sam ini beserta anak-anak santrinya, dan melebar nampaknya Tari Sufi ke Pakis ini, tempatnya Kang Fuad, dan tadi malam ke tempatnya Gus Aan di daerah Temanggung. Dia bilang, wah ini star ini Kiai, kalau nanti daerah lain buka ya harus kesini kan. Ya Kang Sam juga bagian dari relawan ini ya, Caping Gunung ya, karena Caping Gunung ini gerakan saya yang berkaitan menanam, penghijauan, dan juga merawat peradaban, khususnya peradaban Nusantara yang harus kita jaga, karena disebut oleh arkeolog agung leluhur kita itu terbukti dengan mengajarkan adab toto kromo. Bahkan untuk Tari Sufi di Bandungan ini kalau tidak punya toto kromo sejauh ora iso boso ya dibredel Kang Sam. Bagaimana Kang Sam ini? Kang Sam dulu kabar perkembangan Tari Sufi di Bandungan Kang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dengan kami. Saya Samsudin dari Tari Sufi Bandungan Magelang.
Ini kedatangan kami serombongan Sudah tak terhitung. ingin melepas rindu dengan Abah di Rumah Cinta Semarang sini, juga beranjang sana. Nah, kita ketemu lagi teman-teman sedulur tari sufi Nusantara, juga sedulur caping gunung Nusantara. Nah, berkaitan kedatangan kami ke sini, selain melepas rindu dengan Abah, kami juga ngudi rasa, insya Allah nanti kedepannya di daerah kami Magelang, sedulur caping gunung semoga bisa berkembang lebih pesat lagi. Kita akan nguri-nguri atau menghidupkan lagi lahan pertanian, supaya lahan berau bisa menjadi produktif lagi. Nah, di sini saya khususnya juga mencari teman-teman yang seide, yang sepemahaman dengan saya. Mari kita berjuang sama-sama tanpa pamrih, karena negeri Indonesia Nusantara ini terkenal dengan dunia pertaniannya, agraris. Sampai salah satu wali agung kita, Kanjeng Sunan Ampel, itu yang asalnya dari Thailand. Di sana ada distrik namanya Patani. Patani itu karena beliau dulu di sana siarnya juga dengan cara bertani. Nah, kami juga ingin supaya kita di zaman global seperti ini, kita membudidayakan lahan kita. Mari kita kerjasama bareng-bareng, kita menghijaukan lagi lahan kita, karena Romo Yai Abah sudah ngendiko seringkali kepada kita bahwa Nusantara ini adalah salah satu paru-paru dunia. Paru-paru terakhir. Kita sebetulnya menghidupi orang seluruh dunia. Mungkin dari titik kecil kita yang di wilayah kita masing-masing, mari kita hijaukan lagi, khususnya di Magelang. Siapapun teman-teman relawan atau teman-teman yang khususnya di wilayah Magelang, mungkin sedulur seniman 5 gunung yang ada di Magelang, mari kita kerjasama. Saya siap bekerja sama, mencurahkan tenaga pikiran untuk kemakmuran kita bersama. Dan mungkin saudara kita ada juga komunitas petani di wilayah Salaman Magelang, khususnya di Desa Kebon Legi, dusunnya Kebon Kliwon. Mari kita giatkan lagi, khususnya kepada Kang Pakih, juga Kang Yenal Pak Izin. Ini juga lumayan sudah menasional, karena Pak Ganjar juga sering ke daerah sana. Ada ritual di sana, semacam tradisi grebek. Mari kita Kang Pakih kerjasama. Siapapun saya siap. Nanti dengan saudara kita akan buat juga, ini orang gunung di lereng Gunung Merbabu, juga Gunung Andong. Saya juga orang gunung tapi lereng Sumbing. Lereng Sumbing ini orang-orang gunung semua. Jadi dari gunung, filosofi caping kita kembangkan, kita pancarkan bumi Nusantara supaya ijo royo gemah lipah loh jinawi. Syukur bisa nyawang gunung bisa jadi rejo. Supaya kita nanti bisa ngerjehke lahan kita atau daerah kita masing-masing. Mungkin pemikiran saya ini pemikiran yang terlalu jauh, tapi kita mari dengan 1 orang, 2 orang dengan jiwa yang mau bekerja tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun, insya Allah nanti kita dengan perjuangan keras kita akan berhasil. Bukan untuk kita untuk anak cucu kita saja. Kita nggak akan mungkin menikmati. Kita tanam pohon-pohon supaya anak cucu kita bisa menikmati. Begitu saja dari saya untuk teman-teman semua tari sufi Nusantara, khususnya sedulur caping gunung Nusantara dimanapun panjenengan berada. Salam sejahtera, semoga panjenengan semua bahagia dunia akhirat. Dan teman-teman, ini menunjukkan doa juga
Dan saya teringat Gusmus ya bilang begini Kang Sam, orang yang cinta tanah airnya besar adalah mereka yang mengolah tanah dan air. Gusmus itu bilang kayak gitu sepertinya sambil bergetar gitu. Saat pelantikan Ansor ya, orang yang besar cinta tanah airnya adalah mereka yang mengolah tanah dan mengolah. Gusmus sendiri saat mendendangkan lagu Indonesia tanah air kita tuh sambil merocok tanah pusaka, tanah yang sangat dihormati oleh dunia dengan nilai-nilai luhurnya. Dan ini Kang Kuat mendengar juga ya usul urut rembuk di wilayah Pakis. Perkembangannya bagaimana kalau Pakis? Dan dengan Pamong kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan berbicara tentang pertanian pada kebetulan sekarang pada musim pandemi. Iya. Pada musim pandemi ini sungguh suatu cobaan untuk para petani, karena di satu sisi kita akan melestarikan tanah dengan merawat, dengan bercocok tanam, akan tetapi tidak, istilahnya tidak seimbang dengan biaya dan lain sebagainya. Untuk itu saya hanya mempunyai harapan kepada seluruh petani, khususnya daerah saya umumnya di Indonesia, tetaplah bertani, karena jerih payah panjenengan saya adalah penopang kehidupan di dunia. Kalau dibayangkan sekarang harga pertanian itu serba 500 katakanlah, seperti dengan biaya yang tinggi, namun kita harus jangan dihitung secara matematika. Mungkin dari hasil bertani kita kurang beruntung, namun rezeki dari jalan yang lain insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang barokah. Itu saya pesan saya khususnya kepada diri saya, umumnya kepada sedulur petani, tetaplah bertani, tetaplah tabah, tetaplah merawat tanah kelahiran kita dengan ikhlas, dengan berusaha semaksimal mungkin. Semoga jerih payah keringat kita sebagai petani dapat mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan niat istilahnya dengan niat kita bukannya menopang kehidupan, cuman dengan niat dengan niat membahagiakan orang lain, seperti yang dibilang Pak Sam'an Fa'hum Linnas. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya mendengar kalimat yang sama di Keratinan Blora yang tadi barusan saya tunjukkan videonya. Itu biaya antara menanam dengan pas panen nilai jualnya anjlok. Ini memang saya sering mengatakan berarti ada konspirasi mafia dalam dunia sirkulasi ekonomi di Indonesia. Dan itu saya hanya jerit ke Allah. Soalnya dengan sistem yang ada kan itu kok berulang-ulang terus gitu. Ini siapa lagi kalau kita tidak bersandar ke Allah, sementara tani tetap setia menanam. Di Kendal sama jagung ditanam tidak imbang dengan biaya ketika laku dijual kan, jadi bambu caranya gitu. Ya seperti itu harus kita suarakan ya melalui Kiai Budi Channel ini. Dan saya tetap sama dalam kaitan kesetiaan menanam dengan memegang prinsip uang terlalu lemah di atas altar cinta yang tertunai itu. Sehingga orang kota selalu saya ingatkan, jangan karena punya uang merasa tidak ada pengertian kepada petani, tetapi ketika tidak ada barang bagaimana?
ketika tidak ada sawi, ketika tidak ada kubis, Mas, ketika tidak ada terong itu, nah, ya kan, ketika tidak ada lombok bagaimana? Sementara petani kita terus bergerak. Dan inilah buah silaturahmi, teman-teman. Kita Jagong tidak hanya sebatas ngopi dan merokok, Kang Sam, tetapi sepertinya kita ngudoroso soal kahanan yang cinta selalu bergerak, dan anak cucu akan menanti. Tadi Kang Sam bilang sentuhan tangan kita, seperti kita panen klopo saiki wijbul tandurane baik. Saya tadi berjalan pulang dari Salatiga melirik pohon kelapa itu, saya berpikir kalau itu 20 tahun usianya, itu kan berarti tanaman orang-orang dulu. Saya melirik seperti itu. Dan mari kita tutup ini siaran singkat, dan nanti Kang Fuad, Kang Sam di kampung kita sambil bercaping itu, jagung di sawah, jagung di pembibitan, jagung di ladang-ladang kosong, tetapi kita ubah menjadi taman seperti Kang Abdul Manan di Keratingan tadi. Dia hanya bermodal dengkul, kemudian lahan yang begitu kering itu sekarang menjadi katakanlah taman buah-buahan yang dibutuhkan oleh orang-orang sebagai pokok, lombok, terong, timun, kerai, ada juga mbako juga, macam-macam. Ya, sebagai penutup, teman-teman, ini sebagai inspirasi bagi Anda semua untuk sejenak merenung, kemudian kita saling, tadi Kang Sam bilang, saling berbagi untuk menjaga Indonesia dari kekurangan oksigen yang kotor dibersihkan, kemudian pangan-pangan yang tadi kau sebut Kang Fuad, harga jatuh di saat kita ini panen dengan biaya yang tangisnya podo, Pak. Ini menepi. Dan saya berharap Indonesia ada yang menolong, kami nanti nyafaati, kalau wali juga nyafaati, kan. Kita tutup ini pertemuan dengan lagu kesukaan Gusmus, ya bersama ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kalaulah saya meneteskan air mata, bukan air mata putus asa, saya meneteskan air mata adalah harapan bahwa hidup dengan cinta terus berlangsung, dan kitalah yang walau tidak sebesar hasil, tetapi Allah melihat niat baik kita. Seperti burung prit yang menangisi kabar ada kekasih Allah dibakar oleh Namrud, ditertawakan oleh teman-teman. Paruhmu kecil, sayapmu kecil, apa yang kau bilang mau mematok air dari samudera, lalu kau mau menyiram api Namrud? Empret itu bilang, aku tidak peduli dengan omonganmu, aku lebih percaya bahwa Allah akan menghargai niat kecil. Aku ucapkan selamat tinggal, aku akan pergi ke samudera mematok air.
akan aku siramkan ke api Namrud. Tuhan tidak melihat bentuk, tapi melihat besarnya niat. Nah, teman-teman terima kasih, dan Kang Sam, kita semangat tetap malam ini ya, semangat semua. Terus jempol ini ya, keluarga semua ajib ya Allah masuki. Dan terakhir ini I love you ya deh, I love you deh. Nah sekian teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi channel ya. Allahumma fiqh ila qamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.